Dasar hukum reformasi birokrasi yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama untuk informasi birokrasi Indonesia, pengelolaan ASN, termasuk penerimaan, pengangkatan, promosi, mutasi, evaluasi kerja, disiplin, dan penghargaan ASN. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi perubahan struktur organisasi pemerintahan daerah dan pembentukan unit-unit kerja yang efektif dalam rangka reformasi birokrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Yang ketiga, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. Instruksi ini dikeluarkan oleh Presiden Indonesia untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan reformasi birokrasi di berbagai instansi pemerintahan. Rencana aksi ini mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas birokrasi seperti peningkatan kualitas SDM, peningkatan tata kelola, digitalisasi pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas regulasi. Implementasi birokrasi di kampus UMSI atau Universitas Muhammadiyah Sinjai dapat mencakup yang pertama, penyederhanaan proses administrasi. Kampus UMSI dapat melakukan evaluasi terhadap proses administrasi yang ada, kemudian melakukan penyederhanaan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, misalnya mempercepat proses pendaftaran mahasiswa baru dengan mengadopsi sistem pendaftaran online yang efisien dan mengurangi persyaratan yang tidak perlu. Selanjutnya, digitalisasi pelayanan. Kampus UMSI dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, misalnya dengan mengembangkan sistem manajemen informasi kampus yang terintegrasi. Mahasiswa dapat mengakses informasi terkait jadwal kuliah, penilaian, dan administrasi secara online. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan partisipasi. Kampus UMSI dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kebijakan dan prosedur administrasi. Selain itu, melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan dengan membentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa atau mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik terkait kebijakan administrasi kampus. Sebagai mahasiswa generasi masa depan, saya ingin memberikan beberapa ide untuk reformasi birokrasi yang lebih baik. Yang pertama, digitalisasi dan peningkatan efisiensi. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk mengotomatisasi proses birokrasi. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas atau membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam birokrasi. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Menyediakan pelatihan yang baik dan kesempatan pengembangan bagi pegawai birokrasi. Ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik. Dan yang terakhir, penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan. Memastikan bahwa birokrasi menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam semua aspek pelayanan publik,
Setiap individu harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial atau ekonomi.